Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Pada tahun berjalan 2024, pemerintah pusat kembali memberikan penghargaan berupa insentif fiskal kepada pemerintah daerah yang memiliki komitmen dan kinerja baik dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrim di wilayahnya. Penghargaan ini diharapkan dapat mendorong kinerja lebih baik lagi dan semakin menjangkau kelompok keluarga miskin melalui berbagai program di daerah. Dalam pidatonya saat menyerahkan insentif fiskal 2024, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin meminta agar Pemda yang memperoleh penghargaan dapat memanfaatkannya untuk memperkuat berbagai program penanggulangan kemiskinan ekstrim yang tepat sasaran. Selain itu, Wapres juga meminta agar penentuan target penerima program kemiskinan ekstrim menggunakan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, sehingga intervensi menjadi lebih tepat sasaran dengan mengutamakan kelompok masyarakat miskin dengan akses terbatas, penduduk lansia, dan penyandang disabilitas. Lebih jauh, Wapres menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan di berbagai tingkatan pemerintahan harus bersifat inklusif, sinergis, dan tepat sasaran. Menurutnya, selain pemanfaatan data P3KE, sistem pensasaran yang berlaku nasional dan terintegrasi juga perlu terus dikembangkan agar berbagai data yang ada di kementerian atau lembaga terhubung satu sama lain. Kemudian aspek penting lain yang menjadi sorotan Wapres adalah konvergensi dan sinergitas program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Terakhir, Wapres mengingatkan Pemda agar memastikan efektivitas implementasi program, baik ketepatan sasaran, jumlah maupun waktu penyaluran program dengan mengedepankan kelompok rentan, seperti lansia tunggal, penyandang disabilitas, pekerja migran, dan kepala keluarga perempuan. Pada tahun ini, pemerintah telah menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrim mendekati 0% di Indonesia. Kita optimis seperti tadi dilaporkan, ini bisa tercapai mengingat tingkat kemiskinan ekstrim yang semula 1,12% pada Maret tahun lalu sudah turun hingga 0,83% pada Maret tahun ini. Jadi Maret itu, ya. Jadi Maret, April, Mei, Juli dari 0,8% itu ya mendekati 0%. Pencapaian ini tentu saja masih dihadapkan oleh beberapa tantangan seperti akurasi data sasaran, konvergensi program, kualitas pelaksanaan program, penyesuaian standar garis kemiskinan ekstrim yang tadi dikatakan ada perubahan, hingga regulasi pelaksanaan penghapusan kemiskinan ekstrim yang akan berakhir tahun ini. Jadi mungkin nanti karena ada penyesuaian standarnya itu bisa naik lagi itu. Kita perlu menjaga agar tren penurunan ini terus berlanjut melalui kolaborasi dan kerja seluruh pemangku kepentingan termasuk kinerja dan peran aktif seluruh kepala daerah. Ini sangat menentukan. Hadirin yang saya hormati, program penanggulangan kemiskinan di berbagai tingkatan pemerintahan hendaknya bersifat inklusif, sinergis, dan juga tepat sasaran. Untuk itu, demi meningkatkan penyasaran program pemanfaatan data pensasaran pencapaian penghapusan kemiskinan ekstrim atau juga data P3KE perlu terus dioptimalkan. Bahwa data ini sudah merupakan integrasi dari berbagai data yang ada. Data ini telah digunakan lebih dari 26 kementerian lembaga dan sudah lebih dari 93% pemerintah daerah memanfaatkan untuk basis data penyasaran program. Kedepan, sistem penyasaran yang berlaku nasional dan terintegrasi perlu dikembangkan agar berbagai data yang ada di kementerian dan lembaga tergabung antara satu dengan yang lainnya. Hadirin sekalian, aspek penting lainnya yang harus kita perhatikan adalah konvergensi dan sinergitas program pencapaian penghapusan kemiskinan ekstrim. Konvergensi dan sinergitas ini
tercermin dari upaya pemerintah yang terus memastikan agar rumah tangga miskin ekstrim menerima seluruh program yang ada, program perlindungan sosial, program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, dan program peningkatan sarana dan prasarana pemukiman. Jadi, selain itu kita juga perlu memastikan efektivitas implementasi program, baik ketepatan sasaran, jumlah maupun waktu penyaluran program dengan mengedepankan kelompok rentan seperti lansia tunggal, penyandang disabilitas, pekerja migran, dan kepala keluarga perempuan yang nggak ada suaminya. Pekerjaan rumah yang masih banyak ini perlu didukung dengan memastikan keberlanjutan regulasi, pelaksanaan strategi pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim pada periode yang akan datang 2025-2029. Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa melaporkan bahwa saat ini tingkat kemiskinan ekstrim di Indonesia berada di angka 0,83% yang diukur dengan standar 1,9 US dollar Purchasing Power Parity. Namun apabila diukur menggunakan standar 2,15 USD PPP, maka angka tersebut menjadi 1,47%. Lebih lanjut, pada kesempatan ini Suharso menyampaikan terkait penghapusan kemiskinan dalam misi Presiden terpilih 2025-2029. Menurutnya, berbagai program pemerintahan saat ini akan dilanjutkan dan ditambah program Kartu Kesejahteraan Sosial dan Kartu Usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut dan meningkatkan akses pelayanan dasar. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi menuturkan bahwa program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022. Inpres tersebut mengamanatkan kepada 22 kementerian, 6 lembaga, dan pemerintah daerah untuk berkolaborasi mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing guna melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Sejak Inpres Nomor 4 Tahun 2022 ditetapkan, telah dilakukan langkah upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim secara konvergen, bersinergi dan terintegrasi antara lain di bidang regulasi APBN, APBD, APBDes, serta penggunaan data P3KE. Menurut Muhadjir, penurunan angka kemiskinan ekstrim tersebut secara nasional juga telah diikuti oleh penurunan kemiskinan di semua provinsi dan sebagian besar kabupaten dan kota di Indonesia, sehingga semakin banyak daerah yang angka kemiskinan ekstrimnya sudah di bawah 1%. Sebagai informasi, jumlah penerima insentif fiskal bidang kemiskinan ekstrim tahun anggaran 2024 sebanyak 130 daerah yang terdiri dari 9 provinsi, 22 kota, dan 99 kabupaten dengan total dana mencapai 775 miliar rupiah. Adapun 9 provinsi yang mendapat penghargaan adalah Sumatera Barat, Aceh, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Selain Menko PMK dan Menteri PPN atau Kepala Bappenas, hadir pada acara ini Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta para gubernur, bupati, dan wali kota penerima penghargaan. Tim Eljon Media melaporkan.